Tiga. Oke, baik. Selamat siang atau malam, Pak David Cahyana selaku calon investor untuk proyek manajemen kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan next slide berikut overview kami. Ada 10. Oke, next slide. Oke, jadi untuk about us-nya, kami itu adalah sistem manajemen gudang atau yang biasa disebut WMS. Lalu next slide saja. Oke. Baik, misi dari perusahaan kami yaitu kami nantinya akan membuat sistem pelacakan lokasi barang di gudang secara real time dengan menggunakan QR. Kemudian dengan WMS ini kami berharap kinerja dan efektivitas perusahaan dapat ditingkatkan. Next. Lalu apa saja yang membedakan kami dari perusahaan lainnya, yaitu yang pertama ada QR integration, yang nantinya setiap item di gudang akan diberi kode QR unik untuk memungkinkan pelacakan cepat dan akurat mulai dari penerimaan hingga pengirim. Selanjutnya ada real-time visibility, yaitu melacak pergerakan barang, memantau tingkat stok, dan menemukan lokasi barang dalam hitungan detik. Selanjutnya ada streamline proses, yaitu sistem kami secara elegan mengotomatisasi proses penting seperti penerimaan, pengambilan, pengepakan, dan pengiriman. Next. Janji dari perusahaan kami ini, kami berkomitmen untuk memberikan dukungan yang tidak tertandingi kepada klien kami, dari penerapan hingga pemeliharaan berkelanjutan. Tim ahli kami siap memastikan pengalaman yang lancar dan sukses. Untuk hubungi kami hari ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang WMS kami dan memanfaatkan bagi bisnis Anda. Next. Nah, di sini ada project scope. Di project scope ini ada dibagi-bagi tuh levelnya. Ada level, ada description, ada WBS code, PIC, start date, sama end date. Di sini level itu untuk ngasih tahu tingkatan untuk bagian-bagian proyeknya. Lalu WBS code juga sama. Lalu deskripsinya itu adalah deskripsi tugasnya. Person in charge adalah orang yang memegang kendali atau bertanggung jawab. Lalu ada start date sama end date itu start date waktu dimulainya dan end date waktu selesainya. Next. Nah, di sini ada Gantt chart. Sama di sini juga ada nama dari tugasnya, lalu ada start end sama end date, ada durationnya, terus ada penanggung jawabnya, dan yang terakhir yang di kanan ini gambar, itu untuk menggambarkan durasi setiap tugas dalam rentang waktu proyek. Bar ini juga memvisualisasi kapan setiap tugas dimulai dan di akhir, agar gampang melihatnya. Next. Nah, di schedule of the project ini kode-kode ini itu untuk setiap aktivitas yang mencerminkan struktur hierarki dari WBS. Lalu ada aktivitas, deskripsi dari setiap tugas, lalu aktivitas pendahulunya. Jadi misalnya ini kayak 1.2, pendahulunya itu 1.1 gitu. Terus yang terakhir ini ada eh, durasi untuk menyelesaikan setiap aktivitas. Nah, seperti itu. Next. Nah, kemudian di sini ada fishbone diagram. Di fishbone diagram ini kita mempunyai 6 bagian untuk menyelesaikan masalah dari barang yang tidak masuk dalam sistem. Yang pertama ada man, kemudian adanya machine, method, material, measure, dan terakhir ada environment. Next slide. Kemudian di sini kita mempunyai probability and impact matrix. Yang pertama ada integration dengan probability medium dan impact high. Ini tuh agar keterlambatan atau kegagalan integrasi antara sistem manajemen gudang dan sistem lain dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap operasional perusahaan. Yang kedua ada scope atau lingkup yang probability yang medium dengan impact medium to high, yang adalah perubahan kebutuhan atau persyaratan pelanggan selama pengembangan sistem.
Lanjut. Kemudian ada probability yang ketiga, yaitu time atau waktu, medium dan impact-nya high. Ini tuh agak ada keterlambatan dalam pengembangan atau penerapan sistem manajemen gudang dapat memiliki dampak yang signifikan. Kemudian ada yang keempat, yaitu cost atau biaya dengan probability medium yang impact-nya medium to high, yaitu adalah melebihi anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan sistem dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan perusahaan. Nah, lanjut. Lalu di sini ada quality dengan probability medium dan impact medium, yaitu kualitas QR kode yang buruk dapat mengakibatkan kesalahan penilaian dan kesulitan dalam mengidentifikasi item. Lalu ada human resource dengan probability low sampai medium dengan impact medium, yaitu kekurangan keterampilan atau pengalaman dalam tim proyek dapat menyebabkan penundaan atau kesalahan dalam proyek. Next. Lalu ada communication dengan probability medium dan impact medium, yaitu kurangnya komunikasi yang efektif antara tim proyek dan pemangku kepentingan. Lalu procurement dengan probability low sampai medium, impact medium, yaitu keterlambatan atau kualitas buruk dari QR code. Next. Lalu di sini ada positive risk management. Yang pertama ada risk management strategi, yaitu risk identification dengan meningkatkan efisiensi operasional. Lalu strategi implementation, mengalokasikan waktu dan sumber daya yang cukup. Lalu project management software, memanfaatkan perangkat lunak seperti Asana atau Trello untuk mengatur dan melacak tahapan pelatihan karyawan dan sistem. Lalu time and cost estimate, yaitu pelatihan karyawan dan penerapan sistem QR scan mungkin memakan waktu sekitar 2 hingga 4 minggu. Next. Lalu berikutnya ada negative risk management. Dalam negative risk management ini terdapat identifikasi risiko. Dalam identifikasi risiko yaitu ada penundaan dalam mengintegrasikan sistem pemindaian QR, lalu ada implementasi strategi, yaitu pastikan bahwa tim pengembang dan integritas memiliki pemahaman yang jelas. Lalu berikutnya ada perangkat lunak, manajemen proyek, yaitu menggunakan perangkat lunak seperti Microsoft Project atau Jira untuk membuat jadwal proyek yang rinci. Lalu berikutnya ada estimasi waktu dan biaya, yaitu berdasarkan kompleksitas integrasi. Oke, sekarang kita sudah nyampe di bagian prototype. Jadi di sini kita menggunakan mobile phone untuk QR warehouse manajemennya. Pertama di sini ada login page yang berisikan email, password, kemudian button login dan bisa harus menggunakan office account. Di sini kita bisa memilih antara manajer dengan staff. Kita pertama memilih dari manajer dulu. Ini kita sudah masukkan email dan passwordnya, kemudian login. Di sini kita mempunyai dua page. Yang pertama tuh ada home sama profile. Di profile berisikan dengan nama tadi, dan nama manajernya adalah Andi Cobra, email dari Andi Cobra, statusnya sebagai manajer, dan nama teleponnya. Kemudian kita balik ke home. Di sini ada eh, empat benda yang bisa kita chat. Jadi di sini empat fitur. Yang pertama ada staff list. Di sini terisi dari staff-staff mereka. Dia ada hari, nama, dan lokasi mereka bekerja di mana. Kemudian di back, kita cek di sini ada location list. Di sini ada harinya juga, berapa workers yang kerja di sana, berapa pekerja di sana, dan ini lokasi dari para pekerja yang di sana. Yang kita back lagi. Kemudian di yang ketiga ada fitur items info. Di sini di items info ada
info dari barang-barang yang berisikan ada harinya, barangnya apa, lokasi di mana, dan informasinya. Misalnya dia robek, ataupun hilang satu pieces, ataupun tidak ada infonya. Kemudian kita bisa nge-report juga biar bisa masuk ke items infonya di sini. Ini contohnya kita nggak tidak ada date-nya lagi, bendanya apa, kemudian lokasi di mana, informasinya apa, dan foto dari itemnya. Kemudian kita submit, nanti akan keluar your report is successful as sent. If you have any concern, please contact us at duqr@gmail.com. Kemudian kita back. Yang terakhir di sini untuk manajernya, untuk page account dari manager, ada scan items. Ini contohnya kita misalnya nge-scan item salah satu mainan Hot Wheels di sini. Kita cek infonya, cek items info. Kalau udah kelar langsung cek items info. Jadi kita kelihatan di sini items infonya adalah Hot Wheels Toys. Kita misalnya mau masukin karena kita kan QR warehouse management, jadi kita ingin masuki barang ini ke warehouse management kita biar bisa kedetek sama database kita. Kita submit dan langsung masuk, langsung kita back. Nah, kemudian jika ingin cek bagian patch dari staffnya, kita pakai flow 2. Ini bagian dari staffnya ini. Yang pertama sama kayak tadi ada home, ada profile. Di profilnya sama kayak manager, tapi beda di sini adalah dia bekerja sebagai staff ini. Kemudian di home yang pertama ada absensi. Di sini absensi, misalnya dia sudah nyampai di lokasi warehouse-nya, misalnya di Pamulang di sini, dia bisa langsung tap di sini aja. Kemudian keluar successful, dia sudah berhasil login, berhasil absen di Pamulang warehouse, dan akan tercatat di database-nya juga. Dan kita back. Kedua di sini ada seperti tadi ada items info, isinya masih sama seperti itu. Bisa ngecek di sini, kita bisa masukin itemnya sama, submit. Kemudian kita scan items, kita mesti pakai contoh yang sama, cek items info, kemudian keluar hotel toys-nya, dan submit dan back. Yang terakhir di sini yang berbeda dari page manager adalah ada jadwal schedule di sini. Misalnya untuk Budiman nih, dia dari hari Senin tanggal 27 sampai hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 dia bekerja di Pamulang Warehouse dan libur di hari Minggunya. Oke, seperti itu saja penjelasan prototipe dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Berikut adalah tim kami. Yang pertama ada Raffi Aulia Rahman sebagai Project Manager. Berikutnya ada Diondra Febrio ada sebagai Requirement Analyst. Lalu berikutnya ada Andiko Aji Syahputra sebagai System Analyst. Lalu berikutnya ada Adi Ari Wibowo sebagai Warehouse Manager. Lalu berikutnya ada saya sendiri, Risam Abdul, sebagai Process Improvement Manager. Lalu berikutnya ada Ibu Dia Bijanata sebagai Integration Manager. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.